keterwakan hukum sama sekali, artinya dirinya masih suci, masih bersih dosa itu. Nah baru morohi itu mendekati balik dia sudah mulai ada aturan di situ dalam hukum, sudah wajib di situ itu sudah, artinya sudah harus orang tua di situ itu melatih anaknya itu yang sudah morohi itu untuk ibadah, itu sudah harus dilatih seperti itu, morohi apa namanya, tamrinan itu latihan, dilatih begitu, dilatih begitu baru balik. Kalau balik itu sudah bukan gitu lagi, tapi dia sudah berjalan dengan sendirinya, artinya dalam ibadah dia sudah melakukan itu, dia balik. Baru sebenarnya kalau kita paham hukum itu ya, jadi hukum orang tua ke anak, jadi nantinya ini kalau yang mau menikah ini semua itu harus belajar baik-baik. Jadi anak itu jadi tanggung jawab orang tua. Cuma kebanyakan dari kita berpikir yang menjadi tanggung jawab orang tua ke anak itu cuma makan, ya kan, makan ngasih nafkah saja, sehingga untuk akhiratnya tidak ada. Itu yang akan membahayakan nantinya di akhirat itu. Jadi belum pernah, insya Allah belum ada ceritanya itu di kitab manapun, dicari manapun itu orang tua itu menolong anak, tidak ada. Tapi yang ada itu anak yang membantu orang tua, artinya itu. Jadi itu kalau hadis Nabi itu kan, idza mata banu Adam in qata amaluhu illa salasa, ya itu. Jadi ketika anak Adam itu mati, kita ini mati, maka putus amalnya. Artinya dia sudah tidak bisa melakukan ibadah apa-apa lagi. Putus amalnya itu dia tidak bisa melakukan ibadah apapun di kuburan, tidak ada ibadah. Itu. Maka kecuali 3 yang bisa membantunya. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Atau bermanfaat, manfaat itu bisa juga diartikan cuma diamalkan saja, apalagi tambah lagi jika diajarkan. Lalu yang kedua, sedekatun jariyatun, sedekah jariyah. Sedekah jariyah berarti kita bersedekah dan itu berjalan. Aja tetap digunakan itu, seperti gambarnya begini saja. Contoh-contoh mudahnya, kita sedekah apa ke masjid, karpet umpama, atau kita meja belajar seperti itu bisa dikatakan sedekah jariyah jika kita bersedekah untuk membuat meja belajar, kita ngaji itu. Selama meja ngaji itu dipakai, maka itu jariyatun. Jariyatun berjalan artinya. Sedekatun jariyatun. Maka nama saya itu Jerry itu Ramadan mengatakan Jerry. Jadi jaro ke atas itu jaro yajri, jaroyatan saya, jaro yajri itu kan berjalan. Coba cek di Al-Quran, wasyamsu tajri mustaqir laha, wasyamsu matahari tajri itu berjalan, berputar. Itu di Al-Quran ada itu. Baru juga di bab surga apa? Mintah dial anhar itu kan ada tajri di situ. Jadi tadi itu mengalir atau kalau dia ke air maka dikatakan mengalir. Kalau dia ke orang maka dikatakan berjalan. Nah itu. Kalau dia ke matahari maka dikatakan berputar. Tergantung situasi gandengannya mana, begitu. Walaupun kalimatnya sama. Nah terus kalau dekat dengan masjid dikatakan tangga. Nah sholatan lijil di masjid tidak ada sholat bagi tetangganya masjid. Jarilah sholatan lijaril masjid. Jaril itu jari itu macam bermakna tetangga. Jika kita berhubungan dengan masyarakat maka dia bermakna tetangga. Jika bermakna dengan kita itu bisa dikatakan berjalan. Jika dengan sungai maka dia dikatakan mengalir. Jika dengan matahari maka dia dikatakan berputar. Itu satu kata. Jaroya jadi juratan itu. Bahwa isim fa'ilnya itu lagi. Itu balik. Jadi itu tanggung jawab orang tua itu. Tanggung jawab orang tua. Maka cara begitu cara mendidik anak nantinya kalau kalian sudah berkeluarga. Supaya anak itu menjadi harapan. Artinya kita mati, kita ini kalau mati belum ada jaminan selama di kuburan, belum ada. Makanya mudah-mudahan anak kita nantinya itu yang bisa membantu kita ketika kita di dalam kubur. Cuma apa yang kita andalkan di hadapan Allah itu apa? Kan tidak ada. Apakah ibadah kita ini diterima walaupun kita sudah sholat, sudah mengaji? Itu belum ada. Apalagi yang tidak sholat juga mengaji. Apalagi yang tidak bisa mengaji, makanya begitu. Tidak ada yang. Karena kita begini, karena kita ini belum pernah tahu mati, jadi seakan mati itu biasa saja, kan cuma melihat kan seperti itu, belum pernah tahu mati. Jadi kalau ingin tahu mati ya tes saja, tes bagaimana mati itu, begitu tes.
Cara kemudian tes mati itu di ruangan sempit, kasih mati lampu gelap total, baru tes itu. Itu cara kita masih hidup. Kalau tidak begitu, ya mati saja dulu. Kan seperti itu. Biar tahu. Nah, kalau cara mengetes mati itu di ruangan yang sempit, berapa meter itu kuburan itu? Nah, baru kasih mati lampu gelap. Nah, di situ kita akan tahu, baru rasakan di situ. Matikan semua, tidak ada HP semua di situ. Baru kita akan tahu itu. Kalau dia sampai fokus kematiannya itu untuk mengetahui kematian, Allah itu dia memang sungguh-sungguh, insya Allah dia akan tahu itu. Bagaimana ketika ruh itu keluar. Tapi kalau diteruskan dia takutnya ruhnya tidak kembali, mati itu. Mati terus. Itu kalau cara mengetes mati seperti itu. Cara kalau kita mau tahu bagaimana mati itu. Bagaimana ketika ruh itu keluar. Nah itu jadi penting seperti itu. Jadi tanda-tandanya balik itu, tanda-tandanya balik ya. Jadi alamat tubuh kita tadi balik itu seperti itu. Jadi itu anak itu sudah, kita ini sudah keterakan hukum. Jika kita salah, maka kita sudah ada dosa. Jika kita beribadah, maka kita sudah dapat pahala. Alamatul burugi salah satu. Jadi dengar baik-baik yang masih anak-anak itu manda itu semua itu. Pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Yang pertama itu sempurnanya umur 15 tahun. Sempurnanya umur 15 tahun. Itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Hitungannya 15 tahun itu ya, hitungan 15 tahun ketika bayi itu sudah utuh. Jadi kalau dia lahir baru satu kaki masih dalam perut, maka dia belum dihitung. Nah, jadi hitungan 15 tahun itu ketika bayi itu sudah lahir utuh, maka dari situlah penghitungan 15 tahun umurnya nanti itu, dari situ mulai penghitungannya. Jadi kucing kayu, bunuh ayo, kucing itu, kucing. Pisah yuk. Jadi situ, jadi hitungannya 15 tahun itu mulai dari bayi itu keluar utuh sudah pada semua, maka dari situlah dia hitungan 15 tahun yang awalnya. Maka 15 tahun itu hitungnya di situ. Jadi kalau waktu melahirkan dia kaki satu masih di dalam perut, maka dia belum dihitung. Jadi kalau misalnya seperti itu, hitungannya dari mana? Hitungannya itu ketika bayi itu sudah keluar semua itu baru dia akan, baru disitulah dia dihitung 5 tahun. Di sini ya, wabtidauha min fisoli jami'il badani di sarahnya. Wabtidauha awalnya hitungan 15 tahun itu dari mana? Min fisoli jami'il badani. Jadi pisahnya semua badan, lahir semua maksudnya, begitu loh. Bukan pisahnya semua badan baru putus, bukan begitu, lahir semua. Jadi begitu dalam Arab seperti itu. Dalam Arab itu makanya harus berhati-hati dalam Arab itu. Nanti kita sudah baca di Google Sumar Sasik. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama umur 15 tahun. Jadi yang umur 15 tahun ini nantinya itu dia sudah tentukan dosa itu, dosa. Artinya ketika kita ini tidak mau, kadang kita ini tidak mau dikatakan dosa oleh orang ya kan. Tapi kalau barang kita dicuri oleh orang, kita tidak terima. Kan seperti itu. Ya, dosa seperti itu. Cuma tak bilang ke Darwin yang tidur ini setengah sadar. Nah itu Darwin bilang, Darwin begitu itu dosa. Jangan bilang dosa itu kan dosa apa? Baru kita curi barangnya Darwin, dia terima, dosa kamu. Kan mau bilang seperti itu. Dan seperti itu, jadi kita tidak seperti begitu. Orang itu tidak seperti itu. Kita itu dikatakan dosa orang tidak mau. Kenapa? Karena kita orang yang mengatakan. Tapi kalau kita melakukan, kalau orang yang melakukan kita mau bilang ke orang kalian salah kalian ini, begitu. Buktinya kalian telah mencuri HP, dan mencuri ini kan seperti itu. Jadi gitu. Jadi kita itu jangan seperti itu. Tidak. Jadi umur 15 tahun. Ketika umur 15 tahun maka anak itu sudah balik namanya. Orang itu sudah balik. Baik itu laki-laki atau perempuan. Hitungan 15 tahun mulai dari keluarnya bayi semua. Jadi kalau masih satu kaki dalam perut belum dihitung. Sudah. Yang kedua, wahtilami fi dzakari wal unsa lidis isinina. Yang kedua, mimpi basah, baik itu laki-laki atau perempuan. Jadi orang perempuan jangan mengatakan bahwa tidak mimpi basah. Di sini ada. Ketika di kitab ini ada, berarti ada. Kitab ini lebih dulu daripada orang. Iya.
Jadi sini perempuan balik itu yang kedua. Yang kedua itu perempuan dikatakan balik. Laki-laki dan perempuan dikatakan balik ketika dia mengalami mimpi basah. Laki-laki yang mimpi basah atau perempuan mimpi basah litis isinina karena umur 9 tahun. Jadi ketika umur 9 tahun dan dia mimpi basah, maka dia sudah dikatakan balik. Ingat 9 tahun bukan 4 9 tahun, bukan. Ulama ada perbedaan. Ada yang memang harus 9 tahun, 9 tahun, ada yang mendekati 9 tahun. Jadi semua dia 9 tahun kurang 2 hari baru dia mimpi basah, maka dia tetap dikatakan balik. Gitu loh. Bukan ini basah masih 9 tahun kurang 2 hari ini belum balik. Soalnya kan 9 tahun pegangannya. Bukan begitu. Cantik ayu. Bukan pegangannya sampai di situ. Jadi di sini ini 9 tahun kurang baru dia basah, itu sudah dikatakan balik. Jadi laki-laki dan perempuan mengalami mimpi basah, maka itu sudah dikatakan balik. Baru yang ketiga ini wal haidu dan haid. Kalau dicontoh di sini ya, takribiyatan itu tidak. Kalau ada lafaz di sini ya, bihaqil unsa di sini. Jadi haid tadi itu, jadi ada takribiyatan itu kira-kira, dalam bahasa Indonesianya kira-kira. Kira-kira perkiraannya itu 9 tahun. Begitu perkiraannya 9 tahun dia. Tapi kalau ulama lain mengatakan tahdidan pasti. Jadi harus 15 tahun harus 9 tahun baru dia dikatakan balik. Ketika mimpi basah harus 9 tahun baru dikatakan balik, seperti itu. Tapi takribian tidak, walaupun dia tidak sampai 9 tahun, belum sampai 9 tahun, kurang 2 hari umpama baru dia mimpi basah, maka sudah dikatakan balik. Yang ketiga, wal haidu fil unsa litis isinina. Yang ketiga tuh haid, ini khusus perempuan. Jadi yang ketiga tuh haid bagi perempuan karena umur 9 tahun. Di sini juga takribian, ada tahdidan juga. Jadi umur 9 tahun perempuan itu haid, maka dia sudah dikatakan balik. Atau 9 tahun kurang baru dia haid, mengalami haid, datang bulan itu, maka dia sudah dikatakan balik. Jadi ingat baik-baik ini perempuan-perempuan. Jadi tadi itu ya, jadi tandanya balik itu yang 2 itu laki-laki perempuan keroyokan. Yang 2 tadi itu apa? Yang umur 12 tahun, baru yang dibasah karena umur 9 tahun, itu laki-laki dan perempuan itu berlaku. Dan yang terakhir haid itu hanya berlaku untuk perempuan saja. Jadi tidak ada laki-laki haid, makanya sholat saja. Jadi kalau ada orang laki-laki yang tidak sholat berarti dia selalu mengalami haid. Yang perempuan kalau tidak sholat kan halangan kan haid kan? Iya. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak sholat berarti dia selalu mengalami haid dia. Iya. Mengalami haid. Itu di masa Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman jawab dengan kecerdasan beliau itu. Ada ketika ada orang bertanya. Gitu. Jadi makanya tidak ada halangan bagi laki-laki untuk tidak ibadah, sebenarnya tidak ada. Kalau perempuan haid itu memang oleh Allah sudah diberikan kemudahan. Makanya seandainya Allah tidak berikan kemudahan tentang perempuan datang haid itu, coba haidnya sekarang 7 hari umpama ya. 7 hari 7 malam sudah, atau 6 hari 6 malam lah, lumrahnya perempuan seperti itu. Seandainya Allah tidak diberikan kemudahan itu, baru sholat suruh menggantikan itu. Kalau yang itu berapa itu sholatnya? Zuhurnya berarti 7 hari berarti zuhurnya 7 hari, baru asar 7 hari, maghrib 7 hari, isya 7 hari, subuh 7 hari. Sudah tidak bisa melakukan apa-apa itu. Makanya di situ di ibadah seperti sholat itu perempuan walau ketika dia ada dalam bulan maka tidak dianjurkan untuk mengganti, kan seperti itu. Tidak diperintahkan untuk mengganti sholatnya, begitu. Karena dia sholat itu terlalu susah jika diganti dengan alasan haid itu sulit. Hukumnya mengatakan Allah memberikan kemudahan di situ. Tapi kalau puasa ya tidak. Puasa kan 1 tahun 1 kali. Puasa Ramadan baru datang bulan, baru tidak diganti puasanya, kan tidak puasa kan? Baru puasanya tidak diganti, ya salah. Makanya hukum mengatakan malahan ya ulama-ulama awal dulu itu ulama-ulama kita mengatakan barang siapa yang coba cari keterangannya itu. Barang siapa yang punya hutang puasa di tahun ini, baru dia puasa yang akan datang itu puasa dia ganti, maka puasa itu tidak diterima. Itu mana Robiatul Adawiyah itu
wali perempuan paling terkenal di antara semua aulia perempuan itu, beliau mengatakan itu 1 hari tidak puasa itu tidak bisa diganti dengan 1 tahun berpuasa. Los kalau tidak salah. 1 tahun berpuasa untuk mengganti satu puasa Ramadan tidak puasa, satu hari puasa Ramadan itu tidak bisa. Ini mengatakan aulia. Wali perempuan paling terkenal di umatnya Kanjeng Nabi itu, di umatnya Kanjeng Nabi, wali perempuan paling terkenal itu Rabi'atul Adawiyah. Itu yang makamnya harum itu perempuan. Itu aulia perempuan itu. Jadi situ. Jadi tadi hukum itu balik-balik itu seperti itu. Jadi dengar baik-baik, doa yang balik-balik ini. Semua, ayun kamu ingat baik-baik, ayun bawa sholat ke sana. Jangan hidup di laut pancing terus. Jadi dengan baik-baik. Kita itu terlalu meringankan seperti itu, terlalu itu kan ringan. Jadi karena kita itu terlalu meringankan seperti itu. Jadi seakan-akan kita ini yang sudah merasa yakin selamat di kuburan, yakin selamat di kuburan. Padahal ulama-ulama di masanya itu ya, Rabi' Adawiyah itu tabi'in. Beliau itu mencapai sahabat, ya kan? Nabi, sahabat, baru tabi'in mencapai sahabat. Itu. Di masa itu ada beberapa ulama jos, kewaliannya itu jos, sip kewaliannya itu. Termasuk salah satunya Syekh Sanisi. Syekh Sanisi ketua tasawuf di masanya, ketua hakikat di masanya, namanya begitu. Jadi ketika Syekh 5 orang itu adalah sama melamar Rabi'atul Adawiyah yang aulia perempuan itu, beliau itu baru kasih pertanyaan, saya mau Anda lamar jika Anda bisa menjawab pertanyaan saya. Kata Rabi'atul Adawiyah, ini sekelas Syekh Misri, namanya sekelas sekali Syekh Misri yang memang ilmu hakikatnya tasawufnya kelas tinggi, ketuanya di masanya itu. Yang pertanyaan yang termudah di situ gambarnya begini, apakah Anda yakin ketika Anda mati Anda akan selamat di kuburan? Syekh Misri jawab, tidak yakin. Ini sekelas Syekh Misri, apalagi kelas kita. Apakah Anda yakin ibadah Anda diterima, akan masuk surga? Itu Syekh Misri menjawab tidak yakin. Padahal setelah Syekh Misri, tabi'in, generasi ketiga itu generasi paling jos, generasi Nabi. Generasi Nabi baru generasi sahabat. Masa Nabi baru masa sahabat. Baru masa tabi. Ini masih masa top ini, top. Masa top, dan masa di bawahnya itu yang sudah tidak top lagi. Jadi itu dengan baik-baik, karena kita tidak pernah mengalami, makanya kita itu berpikir bahwa biasa-biasa saja. Karena tidak mengalami, coba mengalami. Seperti orang tenggelam, orang itu di kolam itu ya, ada anak tenggelam di kolam itu baru dia bisa bernafas, baru dia keluar, biasa begitu. Kan seperti itu. Coba kita tes sendiri untuk menyelam di situ kuat apa kita, kan seperti itu. Sama dengan orang mati itu, orang mati biasa-biasa aja kita pergi tak. Tujuan orang takziah itu ya, tujuan orang takziah orang meninggal itu. Pertama itu memang kita berduka di situ, itu berduka. Yang kedua di situ itu memberikan ketenangan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, kita mengambil contoh di situ bahwa kita akan seperti itu. Artinya kita itu tetap akhirnya akan kembali ke belakangnya Masjid At-Taqwa, seperti itu. Kalau tidak di jalan sana itu ke rumahnya Afan, nah itu atau di belakangnya Riki, atau di dekatnya Masjid Ar-Rahman ini, atau di pinggir jalan sana, kita akan kembali ke situ. Kecuali sudah penuh baru kita cari tempat lain di gunung gambarnya. Kamu tahu di belakangnya Masjid Taqwa apa? Kita akan ke sana. Jadi itu. Jadi kan kayak gitu. Kecuali di sini di belakangnya kan juga ada juga, ya. Jadi tidak usah jauh-jauh di situ ya. Ayun kan tinggal kan dekat ayun. Artinya kamu potong itu tidak perlu susah. Gitu. Jadi kan baik-baik ayun. Kamu kan dari situ kalau pulang. Tadi malam saja sudah saya suruh pesiar ke kuburan situ. Jam 2 sana. Ngobrol sama Ayun sampai jam 3 berdua. Nah itu. Jadi dengan baik-baik itu.
Nah, jadi tadi balik gitu ya. Jadi tadi balik itu seperti itu. Jadi ingat ini yang ini, Aca ini juga ini semua ini. Ini siapa namanya ini? Dani. Kamu Dani, untuk berubah kamu ini soalnya pakai haji begitu. Makanya tadi lihat siapa dia ini. Waktu ambil air wudhu di situ. Ternyata Dani, iya Dani, kamu ikut kalau sebelum ke Khairat ngaji di sini ya. Berikut dikit juga. Dulu adiknya ada adiknya. Ada. Mana adiknya ini? Nah, itu bilang ke papanya ya. Papa kalau lagi mengaji atau berzikir, saya jangan diajak ke kota gitu ya. Gitu. Jadi tadi siapa Dani ini? Dia masih kecil-kecil pernah tak foto di kolam Dani, ingat Dani ya? Dengan teman-temannya itu. Sumuran Dani tahu saya siapa dulu. Itu. Sekarang Dani sudah, makanya tanya ini siapa dia ini? Waktu ambil wudhu itu kan sudah saya lihat itu, tapi tidak tahu siapa dia ini. Ya, Pembalap ini terus. Jadi ingat baik-baik itu. Jadi balik kita ini seperti itu ya. Jadi balik itu seperti itu dengan semua. Jadi itu penting. Hukum itu penting ya. Jadi Al-Quran itu wajib. Mempelajari Al-Quran itu hukumnya fardu, wajib ya. Dan mempelajari tajwid. Kalau kita ke Al-Quran, mempelajari tajwid, yang dikatakan tajwid itu adalah keluarnya huruf-huruf Al-Quran pas, baru panjang pendeknya dan cara berhentinya itu hukumnya fardu ain juga. Kitabnya ada di situ. Hosinatul Asror. Kitab Hosinatul Asror namanya, menerangkan tentang Quran itu ada. Baru di Fidyanya di Maria itu juga ada kitab itu. Tambah nanti hukumnya fardu ain. Jadi fardu ain itu pribadi-pribadi begitu. Jangan yang dikatakan fardu ain itu pribadi-pribadi. Jadi kita harus ini bisa tajwid, ini bisa tajwid, ini bisa tajwid. Seperti salat waktu. Di mana ada salat waktu diwakilkan? Kan tidak ada. Jadi jangan-jangan nanti Bu Munu bilang, Vina, tolong nanti kamu salat zuhur jadi pengganti saya. Jadi saya tidak sholat. Seperti di mana ada salat waktu diwakilkan? Kan tidak ada kan ya? Tidak ada salat waktu diwakilkan. Oh, enak kalau begitu, tak bayar saya ini 10.000 sholatkan dulu ya. Gitu. Atau tanggal 10 saja sholatkan dulu ya, seperti itu. Enak kalau begitu. Iya. Jadi tidak ada sholat waktu diganti. Yang sholat yang fardu ain itu pribadi-pribadi. Tapi kalau fardu kifayah itu dia walaupun yang lainnya tidak melakukan, asalkan saudara yang melakukan itu tidak ada masalah, jadi tidak dosa. Seperti contohnya sholat jenazah kan seperti itu. Sholat orang meninggal. Kan orang meninggal ada satu orang meninggal kan tidak semua orang bungut dari timur, dusun timur ujung sana sampai barat ujung sana busra semua kan tidak ada kan? Nah, berarti ya itu tidak masalah. Artinya saudara yang melakukan itu sudah yang lainnya sudah gugur. Tapi kalau satu kampung tidak ada yang melakukan itu baru dosa. Jangan-jangan ada orang meninggal satu kampung tidak ada yang menyolati, itu baru dosa. Kalau masih ada satu atau dua itu atau 10 itu tidak, itu namanya fardu kifayah. Jadi hukumnya itu ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain, ada itu. Di masa Nabi sudah ada itu. Di masa Nabi itu Nabi pernah menampilkan pertama Al-Quran itu ketika beliau menyampaikan sahabat sudah bertajwid. Sudah bertajwid beliau itu, artinya keluarnya hurufnya itu tidak pas. Itu baru hukum. Karena hukum ini kita pakai hari-hari. Hukum ini kita pakai hari-hari hukum itu. Hari-hari kan hukum ini kita pakai cara jual beli bagaimana, cara ambil sembahyang, cara sholat, cara semua itu, cara kita bersok, zakat, cara puasa, cara semua itu hukum dan itu sudah pakai berhari-hari. Jadi kita ini belum wajib belajar ilmu haji ya. Jadi kita tidak usah belajar ilmu tentang haji. Ya cuma kita baca tidak apa-apa. Tapi kita tidak belajar itu tidak dosa. Jadi seandainya kita belum belajar ilmu haji baru kita meninggal, itu tidak akan ditanya oleh malaikat itu, tidak akan ditanya. Jadi kalau malaikat ditanya, baru kita mati ya, mati baru dikubur, baru malaikat tanya, kenapa kamu ini belum belajar ilmu tentang haji? Kan bisa kita jawab, malaikat, saya ini kan belum wajib haji, jadi saya tidak usah belajar. Jadi kan malaikat tidak bisa bantah. Jadi kita lebih alim daripada malaikat sebenarnya. Iya. Kita lebih alim daripada malaikat. Coba tinggal Quran kan. Jadi manusia itu lebih alim daripada malaikat. Iya, lebih alim daripada malaikat. Hanya Nabi Adam saja, penciptaan Nabi Adam itu yang Allah kasihkan. Aku ajarkan ke kamu ilmu-ilmu ini. Asmaul husna, nama-nama yang bagus. Ilmu-ilmu ini ke Nabi Adam. Sehingga dari sifnya Nabi Adam,
Maka malaikat dianjurkan untuk bersujud ke Nabi Adam. Aceh di Al-Quran luar percaya, berarti kan kita lebih alim sebenarnya ya. Begitu. Di Al-Quran nggak ada. Jadi begitu. Jadi kalau kita kan ada satu cerita Imam Sibawai, termasuk salah satunya Imam Sibawai. Imam Sibawai itu pengajar yang mengarang ilmu alim ilmu nahu, alfiyah itu, ilmu nahu itu. Jadi ketika beliau wafat itu meninggal kubur. Akhirnya datang mereka Munkar Nakir. Baru mereka tanya, Imam Sibawai, Man Robbuka, siapa Tuhanmu, ya kan? Man, siapa? Robbuka, Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Atau mereka Jibril, mereka Munkar Nakir ke Imam Sibawai. Baru Imam Sibawai bilang, malaikat, man itu kalimat apa? Itu tidak tahu malaikat. Jadi kan lebih alim Imam Sibawai daripada mereka Munkar Nakir. Itu kewaliannya Imam Sibawai itu. Padahal beliau itu ulama nahu, bukan ulama hakikat. Ulama nahu. Jadi seperti itu. Jadi kita itu harus, hukum itu penting supaya kita bisa mengatur diri kita di dunia itu penting. Bagaimana kita bersih, bagaimana kita berlaku ke orang, bagaimana kita berlaku ke orang tua, bagaimana kita itu kuat dalam keluarga, itu hukum yang penting. Hukum itu penting sekali di situ. Nah, mengerti? Mengerti Manda? Sudah balik. Umur berapa kamu Manda? Aku umur tuh. Sudah mau berapa? Paling Manda ini. Tak kira umurnya Manda itu masih umur 8 tahun, 7 tahun, begitu. Nah, dia tidak mau dia dibilang begitu. Berarti 15 tahun dia itu kalau begitu. So tahu bakal. Iya. Ya, jadi itu dengan baik-baik mengaji. Jadi kita menghukum itu penting ya. Jadi hukum itu sangat penting. Kita mempelajari hukum itu sangat. Jadi tadi itu balik itu ada tandanya 3 ya. Yang pertama itu sempurnanya umur 15 tahun. Yang kedua baik itu laki-laki atau perempuan. Yang kedua yaitu mimpi basah umur 9 tahun, baik itu laki-laki atau perempuan. Yang keempat ya, yang ketiga itu head khusus perempuan karena umur 9 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.